Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya kita masih di Islam itu indah. Masya Allah temanya juga masih sama ya. 10 tanda diterima akhlak. Kita sudah belajar banyak tadi ya. Tapi kita akan recap lagi dulu ya. 7 tanda akhlak yang diterima Allah. Tadi sudah dibahas 7 ya, masih ada 3 lagi berarti ya. Yang pertama adalah kecilnya perselisihan. Yang kedua berusaha memperbaiki dan mengakui kesalahan. Ketiga dapat berlaku adil bagi sesama muslim dan non-muslim. Keempat tidak mencari kesalahan orang lain. Dan kelima mencari uzur untuk saudaranya ya semuanya ya. Keenam wajah yang berseri-seri kayak ibu itu. Ih Masya Allah. Yang ketujuh lemah lembut dalam berbicara. Kayak Ustadz Maulana ya. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira selanjutnya apa? Ustadz Syam. Siap. Ada hubungannya enggak ya? Tapi tunggu deh, aku penasaran. Sebenarnya akhlak itu macam-macam pasti kan ya bentuknya ya. Akhlak itu ya macam-macam lah. Bisa diterima, bisa ditolak juga. Siap. Seperti pembahasan kita. Nah, apakah semuanya akan diterima apa enggak? Macam-macamnya itu apa aja sih Ustadz? Baik, Silakan Ustadz. Tapi guru-guruku, jamaah di studio, jamaah di rumah, kita buka surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadilah seorang saksi yang begitu adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti sedang apa yang kamu kerjakan. Maka jikalau ditanyakan apa yang kita bahas hari ini ada yang diterima, tentu saja kalau kita bahas ada yang diterima, tentu saja kebalikannya ada yang ditolak. Maka hari ini kita bahas tentang akhlak-akhlak yang baik atau dalam bahasa agamanya akhlakul mahmudah, akhlak terpuji. Lawannya akhlakul madhmumah. Apa itu akhlak yang tercela? Lawannya terpuji adalah tercela. Nomor 1 tadi ditanyakan atau apakah akhlak yang pertama itu seorang yang seperti ini. Berarti ada lawannya. Apa akhlak yang pertama tadi? Menghindari perselisihan. Itu mahmudahnya, terpujinya. Tercelanya apa? Hobinya cari musuh. Aduh. Cari musuh berawal dari mana? Mencurigai. Mencurigai untuk apa? Cari bahan gosip. Habis bahas gosip, bahan fitnah, bahan adu domba. Itu akhlak madmumanya, akhlak yang terburuk, akhlak yang tercela. Datang acara maulid Nabi, belajar akhlakul karimah, belajar akhlakul mahmudah, terpuji. Tapi setelah acara maulid gibahin orang. Ya. Subhanallah. Setelah itu apalagi tadi dibahas, sudah ada 7, nanti 10 hari ini. Berarti cari selain kebalikannya, berarti itulah tercelanya. Kalau dikatakan wajah berseri, akhlak terpuji, berarti wajah yang muram terus. Kusut terus, itu akhlak yang tidak baik. Banyak orang kalau kepada orang lain berseri, tapi kalau kepada keluarganya sendiri marah-marah terus aja. Aduh, nauzubillah min zalik, dalam banget kena tuh. Terima kasih Ustaz Syam, terima kasih untuk penjelasannya. Tepuk tangannya lagi untuk kita. Semoga dengan belajar ini kita bisa menampilkan akhlak-akhlak yang terpuji. Amin ya robbal alamin. Nanya lagi ya.
Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Sekarang saya mau ke sebelah kanan saya. Oh ada ibu nih yang udah senyum-senyum sendiri nih. Ibu nanya gak apa-apa ya. Silakan berdiri Bu. Ibu namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana dari Majelis Taklim Nurul Mukmin, Bandung Barat. Tepuk tangannya dong dari Bandung Barat. Mau nanya apa sih Ibu Luciana? Jujur, saya sering mendapatkan cobaan, Pak Ustadz. Katanya orang yang sering mendapatkan cobaan itu akhlaknya belum diterima. Apakah benar? Soalnya saya kan jadi takut Ustadz. Oh. Tolong dijawab Pak Oh Ustadz. iya, terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ustadz Maulana tolong dijawab Iya, Ustadz. Banyak baiklah. cobaan katanya. Kita harus menghadapi cobaan itu dengan sabar. Iya. Tuh 2 3. Sabar. Tuh 2 3. Sabar. Tuh 2 3. Sabar. Maka akhlak yang ke-8 yang diterima oleh Allah adalah bersabar terhadap cobaan. Apa artinya sabar? Sabar artinya mampu tapi tahan. Mampu marah tapi tahan. Tahan. Mampu emosi tapi tahan. Makanya ibu harus sabar terhadap anak. Suami sabar terhadap istri. Kalau istri taat kepada suami, anak taat sama orang tua, tapi dari atas ke bawah itu sabar. Iya, atasan bawahan. Atasan harus Sabar. sabar. Bawahan harus Sabar. taat. Oh tahan. Salah. Maka mohon maaf. Cobaan yang menimpa kita hadapilah dengan penuh kesabaran. Jangan sampai menggelisahkan, merusak hati, merusak perbuatan, merusak ucapan. Diuji, kehilangan. Oh itu tidak sabar. Karena sabar itu di awal. Sudah marah-marah baru aku ini orangnya sabar. Udah marah dulu. Udah hancur piringnya. Maka ketika kita diuji, maka kesabaran ujian itu 3 kali lipat dibanding kesabaran yang lain. Sabar menjalankan perintah Allah 1 poin. 2 kali lipat terjadi ketika kita sabar menjauhi larangan. Tapi akan lebih tinggi lagi ketika kita diuji oleh ujian. Maka kesabaran yang kena adanya ujian itu merupakan kesabaran tingkat tinggi 3 kali lipat dibanding yang lain. Maka sabarlah menghadapi ujian. Tidak ada manusia yang tidak punya diujian. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin sudah jelas. Diuji. Sabar ya Bu jawabannya ya Bu ya. Semoga bisa lebih sabar. Terima kasih ya Ustadz ya untuk jawabannya ya. Siapa lagi ya? Oh langsung angkat tangan. Oke boleh deh kalau gitu. Silakan Ibu berdiri. Siapa sih namanya? Semangat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Mohon dijawab sama Habib Usman. Oh Habib Usman boleh. Perkenalkan nama saya Ilis Risnawati dari Majelis Taklim Nurul Mukmin, Desa Mekarjaya, Ciamplas, Bandung Barat. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Lilis. Saya mau nanya, emang benar ya orang yang mengembalikan celaan atas diri sendiri itu tandanya diterima. Caranya bagaimana? Mohon dijawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Habib mohon dijawab Ya, Habib. Silakan Habib. Ya akhir Masani, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mana daripada mengembalikan celaan itu adalah ketika dicela sama orang lain bukan dikembalikan. Tapi balikan pada diri sendiri. Dicela misalkan seandainya kamu sholatnya nggak benar, sholatnya terburu-buru. Introspeksi diri, ya Allah mungkin saya sholatnya terburu-buru. Mungkin saya perkataannya juga nggak baik atau perbuatannya nggak bagus. Jadi
segala sesuatu apapun yang dicela sama dia, balikan ke diri sendiri dulu. Yang pertama adalah mengingat daripada setiap ucapannya. Kalau misalkan dia katakan kamu sholatnya nggak benar, kamu sholatnya nggak khusyuk, kamu sholatnya terburu-buru. Apakah benar sholat saya terburu-buru? Apakah benar sholat saya tidak khusyuk? Jangan dicela balik, jangan ngata-ngatain lagi. Jangan merasa diri yang paling benar. Udah mungkin ada hikmah yang bisa diambil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disinilah tanda kesembilan akhlak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengembalikan celaan itu atas diri kita sendiri. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Jelas bahwasanya orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin ataupun yang beriman kepada Allah, mukminin wa mukminat, laki-laki ataupun perempuan tanpa dia memiliki kesalahan ataupun perbuatan tersebut, maka dia termasuk daripada memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Mereka yang memiliki dosa yang nyata, beban yang berat, bahkan dosa yang besar adalah mereka orang itu sholatnya khusyuk. Kalau sholatnya udah benar, semua rakaatnya bagus, tuh maninai bagus, tapi dia menghina. Kamu sholatnya gak benar, kamu sholatnya buruk, kamu gak khusyuk, ini manusia yang gak benar. Atau ada orang juga, kamu nih tukang gibah, kamu tukang ngomongin orang, kamu tukang jelekin orang, padahal dia gak begitu. Berarti kamu adalah dosa yang besar. Nah, menyikapi itu semua kita adalah gak usah dibales, gak usah dilawan, gak usah dibalik-balikin. Tapi ya Allah, ini adalah bentuk ujianmu, ini adalah bentuk cobaanmu. Kami berharap ya Allah menjadi hambamu yang bersabar, hamba yang istiqamah, hamba yang mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, biarin orang kayak gitu, gak jadi masalah. Yang penting kita maafin semuanya dan berharap akan ridho dan pertolongan Allah. Ini baru hamba yang hebat. Hamba yang hebat adalah mereka yang tidak dengan kekuatannya, tapi dengan keimanan dan ketakwaannya. Tidak balas dengan kekuatannya, tapi berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan sentuhan dan kasih sayang. Berharap Nabi Muhammad SAW nanti senang melihat kita. Rasulullah senang berhadapan dengan kita. Kita bisa jumpa Nabi Muhammad. Itulah yang kita harapkan. Karena apa? Mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Tapi ngomong-ngomong akhlaknya Nabi Muhammad, Maulid jangan lupa tanggal 19 November Cisarua Puncak Bogor. Masya Allah. Ada Habib Usman ya. Terima kasih Habib untuk jawabannya. Ibu terima kasih ya sudah bertanya ya. Satu pertanyaan terakhir untuk segmen ini. Siapa ya? Ibu aja ya. Ibu nunjuk-nunjuk orang, ibu aja kalau gitu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nih dari Majelis Taklim Nurul Mukmin Maroko Mekarjaya Cihamplas Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangannya dong, lancar sekali. Mau nanya apa sih? Mau nanya kepada Ustadz Sam. Ya, Bu. Dari tadi didengar-dengar akhlak gitu. Apakah ada doanya akhlak kita untuk memperbaiki? Soalnya saya gitu ya. Pengen memperbaiki akhlak? Ya, memperbaiki akhlak karena di mata Allah apakah saya ini akhlaknya Diterima bagaimana apa enggak gitu, ya. Ada begitu. doanya emang Ustadz Syam? Kalau Ya. ada ibu mau baca atau tidak? Ayo mau baca gak? Kok ketawa? Mau baca gak? Enggak, itu mah mau nanya aja. Oh, nanya aja. Nanya aja, ya. Kalau ada begitu ya diamalin ya Bu ya? Iya. Insya Allah. Iya. Tapi bagus Ya pertanyaannya. begitu ya. Baik. Terima kasih ya Ibu udah bertanya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau baca aja, mau nanya aja katanya. Gak apa-apa deh, tapi yang buat yang lain ini penting loh Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa kana min du'ahi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang diperbanyak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam redaksi lain, wa kana min aktsarid du'a, di antara doa yang paling banyak dikumandangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa agar memperbaiki akhlak. Padahal kita tahu manusia yang paling sempurna akhlaknya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad saja masih minta agar diperbaiki akhlaknya oleh Allah, bagaimana dengan kita yang penuh kekurangan akhlak ini? Nabi sudah sempurna, masih minta sama Allah agar disempurnakan akhlaknya. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan kekurangan akhlaknya? Makanya dikutip oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengutip dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya wa kana min du'ahi sallallahu alaihi wasallam, daripada salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika beliau membaca ini, Allahumma hdini, ya Allah tunjukkan padaku li ahsanil akhlaq, tentang akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang bisa menunjukkan akhlak yang baik kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan aku daripada buruknya akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa menjauhkanku daripada akhlak yang buruk kecuali engkau ya Allah. Yang kedua, wa kana min aktsarid du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada doa yang banyak sekali dikumandangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka as-sihha wal afiyah wa husnal khuluqi. Ya Allah, aku memohon kepadamu sehat wal afiat, akhlak yang baik. Karena kalau udah sehat wal afiat, kita minta akhlak yang baik. Nah, diamalin ya Bu. Jangan diamalin dulu, hafalin dulu. Oh ya, hafalin dulu ya Bu. Habis itu diamalin ya. Masya Allah. Ustaz Syam, terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam Mas ya. Ani. Masya Allah. Udah 9 ya dibahas ya mengenai akhlak yang diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada satu lagi. Kira-kira apa itu? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.